Sebetulnya keris jenis apa, Gus, yang harus dipakai untuk para dalang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan saya Eka Arnawa, dan di sebelah kiri saya kakak saya Purbo Sasongko dan Gus Ahmad. Nah, pada kali ini saya berada di Sanggar Joglo Bodronoyo, tepatnya di Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Nah, di sini ada hal yang spesial, ada Gus Ahmad, ada Kang Dalang Purbo Sasongko. Ternyata dan rupanya Gus niki nggih, Mas Dalang itu juga mempunyai koleksi keris yang sangat luar biasa. Iya. Makanya penjenengan kula ajak di sini kita untuk mereview keris Mas Dalang. Jadi sebetulnya keris jenis apa, Gus, yang harus dipakai untuk para dalang? Jadi gini, dulur-dulur, ada dua. Yang utama itu adalah Pandowo. Karena Pandowo itu ada dua, Pandowo Lare dan Pandowo Cinarito. Diusahakan ngagem Pandowo Cinarito. Itu yang kalau yang lurus itu adalah Jalak Muri. Itu. Jadi tidak menutup kemungkinan tidak hanya MC saja, misalkan yang memakai Jalak Muri. Seorang dalang pun juga ngagem piagem ageman kados Jalak Muri itu juga bagus sekali. Tetapi memang lebih coranya lebih afdol atau lebih sahnya memakai Pandowo Cinarito. Oh gitu ya, Gus. Sekarang tak tanya kepada Mas Dalang. Mas, Ya. jenengan pernah ngendikan ke saya, pernah cerita dulu ketika pertama kali dalang itu belum mempunyai keris sama sekali, nggih? Belum. Nah, sekarang yang penjenengan alami itu perbedaannya apa? Sebelum mempunyai ageman keris dan sesudah itu, yang Anda rasakan ketika ngasto mayang itu berapa? Mungkin lebih kepada sugesti ya. Cuma apa yang saya rasakan itu berdasarkan pengalaman empirik. Artinya saya membandingkan sebelum saya menggunakan ini, perabot ini, dan setelah saya dapat pusaka ini saya pakai untuk dalang itu, yang jelas kita tidak tahu, tapi ini yang saya rasakan itu. Saya kalau Ontowocono itu lebih lancar gitu, terus kayak nanti beti, kayak nanti beti. Dalam arti wis sarwa tak ketika kita naik ke pentas. Penjenengan kan tahu bagaimana kemampuan saya, bukan kemampuan saya tinggi, bukan kerendahan kemampuan saya, penjenengan kan tahu. Tapi ketika itu bukan gitu. Saya kan otodidak ya, saya nyantrik dari dalang sepo ke dalang sepo baru 2 tahun kemarin itu. Tapi segala kelemahan itu hilang ketika saya sudah duduk di panggung. Apakah itu karena itu atau apa, yang jelas saya merasakan itu. Mungkin karena besarnya sugesti saya ketika memegang ini, terlepas dari semuanya, itu karunia Gusti Allah melalui ini. Kalau saya memandangnya begitu. Oke, wis langsung saja ya, Gus. Bentuke apa Pandowo Cinarito dan itu boleh? Oh boleh. Mending. Nggih. Ini Pandowo Cinarito. Monggo Gus, panjenengan yang babarne mungkin ciri-cirinya bagaimana itu kan harus diserahkan kepada ahli intinya. Kita di sini membahas tentang rinciannya dulu, masalah Pandowo Cinarito. Loknya ini adalah lok 5. Cara ngitungnya kita mulai dari depan, nanti akhirnya juga dari depan. 1, 2, 3, 4, 5. Loknya 5. Kalau dari belakang 1, 2, 3, 4, 5 juga berakhir di belakang. Makanya ketika lok itu terputus sangat amat terketahui. Seperti itu. Terus
Yang kedua kalinya ada tikel alis, ya toh, terus ada kembang kacang, nggih, terus ada jalen, lambe gajah, pijetan, ya, di sini ada serawean dan harus ada greneng karena di sini adalah identitas Empu di sini. Makanya greneng di era-era nom-noman kan sangat indah-indah sekali. Intinya ada sabdanya tersendiri teman, nama pribadi nggih. Terus ini secara estimasi ini adalah estimasi era Madiun Mataram. Karena kenapa? Di era Madiun yang tidak bisa tidak bisa dipungkiri itu adalah lambe gajahnya. Jadi kayak seperti ini modelnya, agak menjorok ke depan. Jadi seperti itu. Nah, Madiun itu garapnya ya sudah seperti ini. Ini termasuk indah sekali karena luknya luas. Di era Madiun ada luk seperti ini itu sudah istimewa sekali. Luknya demes, penak, terus pusaka ini kan wingit. Pusakanya wingit. Nah, terus apalagi yo namanya era Madiun kita tidak boleh mengejat isoteri ya. Wis mesti doyone ageng lah seperti yang disajarkan Pak Dalang tadi. Bahwasanya sebelum memakai pusaka dan sesudah memakai pusaka. Ya, seperti itu. Dan ini salah satu ageman yang setidaknya harus dimiliki oleh sesosok dalang. Dalang ya kudu duwe pusaka ageman Pandhawa Cinarita. Berarti Pandhawa Cinarita itu tuahnya apa, Gus? Ya salah satunya mungkin ketika kita ingin membabar sesuatu itu lebih dipermudah dan sebagainya lah. Jadi seperti itu. Masalah tuah itu sebenarnya kita bisa searching. Yang penting pusaka ini tenan. Karena kenapa? Banyak sekali yang yang ibaratnya menonjolkan pusakanya, tapi pusakanya berbeda dengan yang diceritakan. Ngomongin pusaka koyo ngene, tapi setelah dilihat pusakanya pusaka ini kok tanda tanya kan seperti itu. Kalau ini saya garansi 100% ini adalah pusaka ageman yang dimana secara era ini ada estimasinya adalah Madiun era Mataram seperti itu. Dan ini bagus sekali. Terus Mas Dalang, ini dulu sejarahnya itu panjenengan dapat ini dari mana? Ini jadi pas saya selesai dalang untuk pentas pertama, langsung paginya ada orang nanggap ya. Setelah itu pentas kedua, itu kan saya masih pinjem master, sekarang Pak Sekcam Nurayun. 2 kali pinjem itu kok memberi penny sing ora kepenak gitu. Dalam arti beliaunya, bukan saya. Nah, akhirnya sudah dikembalikan sama mas saya. Lah 2 hari berikutnya itu ada Mbah Wo Kambeng, Mbah Wo lupa saya namanya. Wong kula sik ya tahun 2007 lah ke rumah saya sama Pak D itu bawa 2 pusaka. Satu Pandhawa Cinarita ini, satunya lagi Jalak Sangu Tumpeng. Lah waktu itu yang saya butuhkan ini. Yang saya inginkan, saya ingin punya itu Pandhawa Cinarita. Nah, pun Mbah saya mendet niki mawon gitu. Terus Jalak Sangu Tumpengnya waktu itu belum ada ketertarikan. Saya tertarik Jalak Sangu Tumpeng itu sudah 3 tahun belakangan. Tuh riwayatnya gitu udah beliau terus saya ganti berapa itu sekian ya udah saya enggak nawar. Kalau kepengen pusaka kan enggak boleh nawar kan. Betul nggih. Nek wani ya kewanen nek ora ya wis kan ya udah itu udah sampai sekarang ini. Nah, Gus, ini kan sekarang kan sudah era milenial. Iya. Kita ngaji budaya, terutama di channel jenengan Etnik TV dan Mas Purbo Sasongko sendiri. Itu gimana, Gus? Caranya kita supaya generasi milenial itu menyukai tentang perkerisan, karena keris ini sangat luar biasa, merupakan budaya dari nenek moyang. Itu pesan-pesannya gimana, Gus, penjenengan? Ya, salah satu caranya ya kita ya juga harus memang berani memperkenalkan kepada kaula muda. Harus berani memperkenalkan karena sekarang kan gimana yo titik-titik seperti itu loh. Iya loh, musrek ngono ojo dolanan ngono kuwi ngoten. Bahkan sampai sekarang masih saya alami. Ngoten toh. Makanya kita berani, ayo sing kaula muda, hal-hal seperti itu dangkal loh kalau kita syirik musyrikan kan. Kita berani
untuk ya sarasian lagi atau mengenai tentang Tosanaji. Dan ingat, ini adalah identitas bangsa Indonesia Ya, sip. yang harus kita memang benar-benar jaga. Jadi seperti itu. Ketika nanti mereka mengetahui keindahannya saja itu nanti luar biasa, pasti akan merembet ya mungkin ke sikap dan sebagainya. Kasih saya Gus, tulisannya nomor nih. Keris itu musrik ngisore lho, aimu no. Nah itu pripun Mas tentang ini, karena banyak sekali orang yang memusrikkan keris sing jarene awake dhewe nyembah dan lain sebagainya. Tanggapan dari Gus Ahmad seperti itu nih, kalau Mas Purbo sendiri gimana? Jangankan keris, wong kita ke masjid saja bisa musyrik. Nah, Kan begitu. Semuanya kan tergantung dari niatan kita, kan gitu. Kalau keris identitas bangsa, saya sepakat, karena kita sit back ke belakang kisahnya Pangeran Diponegoro yang ditaklukkan Ya. Jenderal de Kock itu, bahwa bukti penaklukannya Diponegoro itu ya kerisnya disita dibawa ke Belanda. Ke Belanda. nggih. Itu kan senjata yang sangat senjata pamungkas tuh keris itu. Oke, siap. Nggih. Ya udah, segitu saja. Terakhir Gus, pesen nih neng generasi milenial opo? Ya kalau pesan saya, kita lebih berani memegang keris, itu harus berani. Kenapa? Karena nanti dari situ panjenengan akan tahu keindahannya. Tanpa panjenengan menggambarkan sirik, musrik dan sebagainya, panjenengan tidak akan tahu dibalik keindahan pusaka itu. Karena di situ ada gini loh, pusaka itu mengandung filosofi. Ketika panjenengan nanti memandang ya, terus menanting, itu nanti pusaka itu bener indah, itu indah tenanan. Nyoto tenan indah. Seperti itu. Apalagi nanti di dalamnya ada filosofi yang ada di kehidupan. Mas Purbo, pesennya? Saat orang Eropa belum kenal bagaimana mengolah logam, nenek moyang kita sudah ahli dalam bidang metalurgi. Keris ini buktinya. Ya. Makanya sangat bodoh kalau generasi muda Indonesia itu tidak mengagumi karya agung para leluhur kita dalam bidang ini, teknologi kimia yang luar biasa. Betul. Mereka tidak punya dan kita sudah punya dari mbah-mbah kita dulu. Itu aja. Oke, jadi kesimpulannya sebagai generasi milenial, mari kita mencintai budaya keris. Karena ada filosofi tertentu. Awal ceritanya aku dulu juga nggak tahu, terus diomongi Mas Purbo, akhirnya mencintai. Di rumah itu beserta tombaknya nek piro gitu. Jiro Lupatmo 6. Ada 6 pusaka. Ada 6 pusaka mau nih dhisik belas nul putul, karena yo memang belum tahu itu ya. Akhirnya sekarang kita kenal Gus Ahmad ndelok Etnik TV, wah malah seneng saiki. Makanya subscribe juga Etnik TV. Etnik TV ya, nggih Etnik TV. Itu semua perkerisan. Oke, dulur-dulur, terima kasih sudah melihat video ini. Jika kalian suka silahkan klik tombol subscribe dan bagian ke teman-teman, karena semua isinya di channel Eka Harnawa ini tentang kesenian, kebudayaan, wisata dan kuliner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.